Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kak Edu Septianing Tias dengan NIM 1813031017 dari kelas 6A Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal dari LKM 1 mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan apa landasan dasar ilmu kewirausahaan yang diajarkan di perguruan tinggi. Menurut saya, ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi didasarkan oleh upaya perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan kualitas lulusannya dengan cara mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung jawab, serta dapat mengembangkan usaha melalui kegiatan yang kreatif di bidang yang ditekuninya. Selain itu, ilmu kewirausahaan juga penting ditujukan pada pembentukan mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha. Dengan hal ini, diharapkan ilmu kewirausahaan dapat memotivasi mahasiswa untuk merefleksikan dirinya dengan berperilaku seperti wirausaha. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 2, berikan uraian tentang latar belakang sejarah teori kewirausahaan. Jawabannya, evolusi teori kewirausahaan dimulai dari Richard Cantillon di Perancis sebagai bapak kewirausahaan. Dalam bukunya yaitu Essai sur la nature du commerce en général atau tulisan tentang sifat dari perdagangan komersial yang dipublikasikan di tahun 1755, 2 dekade sebelum kemunculan buku Adam Smith. Para ahli kewirausahaan menyatakan bahwa tulisan tentang kewirausahaan sebelum era Richard Cantillon disebut sebagai era prasejarah teori kewirausahaan. Sebelum era Cantillon, aktivitas kewirausahaan atau entrepreneurship hanya dikenal sebagai pedagang, penjelajah, atau saudagar. Kemudian, pada era setelah Cantillon, beragam istilah tersebut menjadi satu, yaitu wirausahawan atau entrepreneur. Ada beragam istilah lain dari wirausahawan, antara lain pengusaha, pebisnis, wiraswastawan, wirausahawan, entrepreneur, teknopreneur, bahkan pedagang, penjual, dan lain sebagainya. Namun, semua istilah dan konsep tersebut serupa yang mengacu pada suatu pengertian, yaitu seseorang yang melakukan atau mendirikan usaha sendiri atau mandiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, pemahaman tentang konsep dan teori kewirausahaan semakin berkembang dan maju, bahkan menjadi suatu etika dan pandangan hidup sejak Max Weber memaparkan tentang etika Protestan yang kemudian menjadi aliran ekonomi baru yang disebut dengan kapitalisme, yang dianut oleh mayoritas negara-negara maju dan negara barat. Konsep kewirausahaan modern diperkuat oleh penemuan teori ekonomi yang berawal sebagai ekonomi politik di abad ke-18, yang menjelaskan bagaimana kemajuan perekonomian terjadi. Dimulai dengan karya Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, yang ditulis pada tahun 1776, di mana dalam penurunan perekonomian, kewirausahaan muncul sebagai agen pusat perekonomian yang menjalankan pasar produk dan sumber daya. Sejarah teori kewirausahaan ini diharapkan dapat membawa kemajuan serta kemakmuran bagi masyarakat di seluruh dunia, serta membawa peningkatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kewirausahaan dan manajemen. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan pengertian ilmu kewirausahaan. Untuk jawabannya, ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang sistematis yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, serta perilaku seseorang dalam menghadapi suatu tantangan dalam hidupnya untuk mendapatkan peluang dengan berbagai macam resiko yang mungkin akan dihadapinya. Ilmu kewirausahaan ini digunakan untuk menerapkan sikap kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide baru guna menghadapi persaingan bisnis. Kemudian untuk soal nomor 4, jelaskan hakikat kewirausahaan. Untuk jawabannya, kewirausahaan adalah akronim dari kreatif, energik, wawasan luas, inovatif, rencana bisnis, agresif, ulet, supel, antusias, hemat, asa, antusias, dan negosiatif. Dari akronim tersebut terlihat bahwa kewirausahaan mengajarkan cara-cara berpikir kreatif, inovatif, positif, dan menggerakkan hati nurani untuk lebih proaktif, serta mendorong perubahan, mendorong keingintahuan, ulet, gigih, dan berani mengambil resiko untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, akan membawa nilai tambah serta keuntungan yang lebih besar. Kewirausahaan ini dimaknai sebagai usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kemudian selanjutnya soal nomor 5, jelaskan dasar-dasar kewirausahaan. Untuk jawabannya,
Yang pertama itu ada visionary, yaitu sikap dasar untuk melihat sesuatu jauh ke depan, atau dengan kata lain yaitu selalu memikirkan masa depan. Kemudian yang kedua ada sikap positif, yaitu sikap dasar untuk selalu berpikir baik sehingga mampu mengubah hambatan menjadi sebuah peluang yang nantinya bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga percaya diri, yaitu sikap yang akan membantu seorang wirausahawan untuk melangkah dengan pasti sehingga ia tidak mudah digoyahkan oleh orang lain. Kemudian yang keempat ada berpusat pada tujuan, yang mana dengan merumuskan tujuan ini adalah hal yang penting karena dapat membantu seorang wirausaha menjadi terfokus pada tujuannya dan tidak melenceng pada hal-hal yang lain. Kemudian yang kelima, siap menghadapi resiko. Seorang wirausaha harus siap menghadapi situasi dan kondisi yang terkadang naik dan turun, yang pastinya harus dihadapi dengan penuh keyakinan. Seorang wirausahawan dapat membuat perkiraan dan perencanaan yang matang sehingga hambatan dan risiko dapat diminimalisir. Kemudian untuk soal yang terakhir, soal nomor 6, jelaskan daya dorong pertumbuhan kewirausahaan. Untuk jawabannya, kewirausahaan akan mengalami pertumbuhan karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kemampuan dan kemauan, kemudian yang kedua ada tekad yang kuat serta kerja keras, dan yang ketiga kesempatan dan peluang. Untuk yang pertama yaitu kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan akan tetapi memiliki banyak kemauan, dan orang yang dengan kemampuan tetapi tanpa kemauan tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. Keduanya harus ada dalam diri seseorang yang ingin mengembangkan kewirausahaan. Kemauan saja tidak akan cukup bila tidak diimbangi dengan kemampuan, begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu tekad yang kuat dan kerja keras. Tekad yang kuat juga harus diimbangi dengan kemauan untuk bekerja keras. Tekad saja tidak akan cukup apabila tidak ada kemauan untuk bekerja keras, karena hal tersebut akan sia-sia saja. Kemudian yang terakhir yaitu kesempatan dan peluang. Ada permasalahan, ada solusi, maka ada peluang. Dalam mengembangkan kewirausahaan, seseorang harus dapat memandang suatu kesempatan sebagai sebuah peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang itu datang kepada kita. Baik, sekian 6 pembahasan dari LKM 1 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.